Nikah kontrak ini tidak ada bedanya seperti pelacuran, maaf cakap. Tapi mereka melabelnya dengan label agama supaya banyak dapat perhatian dari masyarakat. Nah, inilah satu jenis daripada pemahaman orang-orang Syiah yang sangat-sangat menyesatkan dan sangat merugikan kita semua. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dakwah saya. Semoga bermanfaat bagi kita dan semua. Adapun masalah yang akan saya bawakan hari ini adalah permasalahan yang lagi viral sekarang ini tentang Madani boarding school. Itu ada seorang ustadz atau pimpinan dari pesantren tersebut atau boarding school tersebut yang melakukan dalam bahasa di Quran itu pemerkosaan sebanyak 21 orang dan hamil sekitar 5 orang ya. Jadi apa komentar saya tentang ini? Jadi beredar isu juga tulisan bahwasanya pelakunya itu adalah bermadzhab Syiah. Jadi ada juga yang mengklarifikasi bahwasanya itu boarding school bukan pesantren ya. Tapi bagi saya, apakah itu boarding school atau apakah itu pesantren, apakah itu sekolah umum, sama saja. Atas nama satu asrama ada pelakunya itu adalah pimpinan asrama tersebut, itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat tidak bisa kita tolerin dan itulah pekerjaan sangat-sangat buruk. Jadi kalau di bahasa di situ ada diperkosa selama 4 tahun kalau nggak salah saya, dari tahun 2016. Jadi saya termasuk mulai heran ya, kok bisa sebanyak itu dia memperkosa ya. Perkosa itu adalah pemaksaan. Tapi kalau saya lihat secara akidah yang ditemukan bahwasanya dia adalah pendapat Syiah, dia penganut Syiah. Jadi saya berkesimpulan bahwasanya ini wallahu alam, tapi asumsi saya dan saya yakin ini benar insyaallah ya. Sebenarnya bukan pemerkosaan, tapi memang doktrin yang dilakukan oleh si pemuda ini ya, orang ini untuk memasukkan pendapatnya ke dalam perempuan-perempuan yang telah sekolah di situ, bahwasanya nikah tersebut itu sah, yaitu apa yang kita sebut dengan nikah mut'ah atau kontrak. Kan dalam akidah Syiah nikah kontrak itu sah, bahkan legal, bahkan dianjurkan. Ini orang-orang Syiah ini meyakini sekali hal ini karena emang tertulis dalam kitab-kitab mereka dan menunjukkan mereka bahwasanya nikah kontrak versi Syiah itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, ketika kita berpijak pada pendapat mereka yang ini, yaitu nikah kontrak adalah pernikahan yang legal bahkan dianjurkan, maka tidak heran kita lihat pesantren-pesantren yang ada indikasi Syiah itu menganjurkan hal tersebut, apalagi di Bandung. Banyak sekali saya baca-baca artikel-artikel yang terjadi di Bandung ya, tentang praktek pernikahan ini. Di antaranya Dr. Hanum ya, ada terkenal oleh tulisannya itu Dr. Hanum, yang ada ketika itu datang seorang perempuan yang dia mengidap penyakit kelamin, penyakit kelamin, yang padahal dia pakai cadar. Dia heran dokter ini, padahal ketika ditelisik ternyata dia adalah muridnya Jalaluddin Rahmat yang sudah meninggal, itu pembesar Syiah Indonesia. Jadi orang yang menganut pemahaman ini, orang yang menganut pemahaman Syiah, dia pasti akan melakukan hal tersebut karena itu legal dan boleh. Dan kalau itu legal, bahkan disunnahkan, bahkan ada salah satu hadis mereka, kalau sekali dilakukan seperti derajatnya seperti Rasul, seperti
Husain, 2 kali seperti Hasan, 3 kali seperti Ali, 4 kali bahkan seperti Rasul. Artinya pernikahan ini sangat digalakkan. Makanya perempuan-perempuan Syiah itu mereka melakukan pernikahan ini dengan sukarela. Kenapa? Karena ini memang disyariatkan. Bahkan di Iran sana mungkin satu negara ya, ataupun mungkin negara-negara yang Syiah, tapi Iran paling besar itu negara yang melegalkan praktek ini, praktek nikah kontrak. Nikah kontrak ini tidak ada bedanya seperti pelacuran, maaf cakap. Tapi mereka melabelnya dengan label agama supaya banyak dapat perhatian dari masyarakat. Nah, inilah satu jenis daripada pemahaman orang-orang Syiah yang sangat-sangat menyesatkan dan sangat merugikan kita semua. Bagi orang-orang yang meyakininya ini. Ya. Makanya ketika saya baca kasus ini, awalnya saya heran kok bisa ya dalam 2016 sampai 2021 baru terbongkar dengan korban sebanyak 21 orang. Bahkan ada yang hamil. Apa mereka tidak tergerak hatinya untuk melaporkan dari awal? Bahkan pelecehan seperti ini. Jadi bahkan pelecehan saja, belum pemerkosaan, pelecehan saja kita laporkan sama orang tua. Mereka akan pulang. Nah, tapi setelah saya yakini bahwa saja ini adalah pandangannya Syiah, artinya si pemuda ini dia adalah penganut Syiah, maka dia mendoktrin anak-anaknya melakukan, anak muridnya melakukan hal tersebut karena itu sah, halal, dan itu bisa dianggap sebagai pahala. Tapi alhamdulillah Allah membuka kebenaran hal tersebut sehingga disebarkan dan tahu kita semua seluruh Indonesia. Inilah pentingnya kita menjaga akidah kita, keluarga kita dari pemahaman-pemahaman sesat seperti ini. Terutama di daerah kawasan Bandung itu memang pemahaman Syiah ini semakin hidup. Nah, mungkin juga di Aceh. Dan kalau di Aceh saya lihat pemahaman Syiah ini belum hidup, tapi orang-orang yang mendukung Syiah sudah banyak di Aceh. Yang mengatakan Syiah tidak sesat lah misalnya, yang bisa kita bekerja sama dengan mereka misalnya. Bahkan banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh Indonesia yang mendukung dan tidak menyesatkan pemahaman ini. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri akidah mereka dengan benar dengan sejarahnya, dengan pemahamannya, dengan kitab-kitab literatur mereka, maka kita bilang sesat, Syiah ini sesat lagi, misalkan bahkan mungkin bukan bagian daripada Islam. Inilah yang bahaya sekali kita hari ini. Namun sayang, alangkah disayangkan terkadang kita terpancing dengan isu-isu yang sebenarnya permasalahan yang perbedaan yang tidak begitu luar biasa, bahkan itu pemahaman-pemahaman yang bagus. Seperti sekarang ini dewasa ini orang-orang Aceh dan sebagainya itu terlalu membesar-besarkan isu Wahabi. Dan isu Wahabi bahkan satu Indonesia sekarang. Padahal Wahabi itu Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Syiah ini memang sudah di luar jalur Islam. Nah, ini pemahaman yang sangat bahaya ini. Nah, makanya di Malaysia sendiri pemahaman Syiah itu secara menyeluruh, dan pemerintah telah mengeluarkan larangan praktek Syiah ini ataupun akidah Syiah ini disebarkan di Malaysia, juga termasuk Brunei Darussalam. Tapi alangkah sayangnya di Indonesia ini tidak ada larangan dari pemerintah tentang pemahaman ini. Bahkan banyak ulama-ulama besar di Indonesia yang mendukung atau mengatakan mereka tidak sesat lagi misalkan. Padahal kita tahu kalau kita lihat penyebaran Syiah di Indonesia ini semuanya unsurnya adalah Rafidhah, ya, bukan Zaidiyah yang katanya itu sedikit dekat dengan Sunni. Tapi kita tidak bahas itu, ya, hanya mengatakan bahwasanya pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Marilah kita jaga Indonesia ini dari pemahaman ini. Insyaallah bila sempat ada waktu saya nanti pada masanya saya akan menjelaskan akidah Syiah ini dari sejarahnya dan dari pemahamannya, akidah dan fikihnya secara sempurna insyaallah. Mungkin bukan sekarang, tapi akan tiba maksudnya saya akan menjelaskan secara jelas, ya. Untuk sekarang saya hanya mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan nikah kontrak atau yang disebut mut'ah itu sah, nikah yang berbatas waktu 1, 2, 3, 4 jam, 1 hari 2 hari, itu adalah bukan pernikahan, tapi itu adalah sebuah pembodohan, ya, pembodohan umat
yang dilabelkan dengan agama hanya untuk memuaskan hasrat nafsu oleh para ulama-ulama Syiah atau orang-orang yang memahami dan meyakini keyakinan tersebut. Jagalah diri kita, keluarga kita, negara kita dari pemahaman Syiah ini, karena pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat-sangat berbahaya dan bisa-bisa akan berorong kedaulatan NKRI. Saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.